tepat pada tanggal 3 September tahun 2022 atau satu hari yang lalu, melalui Kementerian ISDM, pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar subsidi, yakni Pertalite dan bahan bakar solar. Tentunya hal ini hal yang sangat tidak diinginkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kalangan ekonomi ke bawah. Sebab dalam situasi ekonomi yang saat ini belum menentu sebagai akibat dari dampak COVID-19, tentunya akan semakin memberatkan kehidupan mereka. Tidak terlepas dari hal tersebut, tentunya pemerintah memiliki argumen ataupun alasan kenapa bahan bakar subsidi tersebut harus dinaikkan. Walaupun beberapa bulan yang lalu melalui Presiden Joko Widodo langsung, pemerintah menyampaikan bahwa menjamin tidak akan ada kenaikan harga untuk bahan bakar subsidi. Namun faktanya saat ini ternyata pemerintah tetap menaikkan bahan bakar subsidi tersebut. Jika argumen yang digunakan oleh pemerintah saat ini adalah tingginya harga minyak dunia, tentunya dan kemudian pemerintah sendiri dalam beberapa bulan terakhir harus mengalokasikan banyak anggaran APBN hampir 500 triliun lebih untuk mensubsidi bahan bakar jenis Pertalite dan solar tersebut. Tentunya hal ini memberatkan APBN atau keuangan negara. Nah, dengan alasan tersebut pemerintah menaikkan harga bahan bakar subsidi, dan pemerintah berdalih bahan bakar penaikan harga tersebut akan dialihkan agar subsidi negara itu lebih tepat sasaran dengan kompensasi bagi masyarakat bawah berbentuk bantuan sosial. Nah, hal yang harus kita cermati dan harus kita kritisi atau memberi masukan kepada pemerintah tentunya terkait dengan ikhtiar tersebut, yakni pengalihan subsidi agar subsidi tersebut lebih dapat tepat sasaran. Sebab pemerintah menyampaikan 500 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah dalam bentuk subsidi energi itu 80%-nya dinikmati atau sebagian besar dinikmati oleh dunia usaha dan kalangan atas gitu. Namun sampai saat ini pemerintah juga tidak terlalu transparan angka tersebut diperolehnya dari mana gitu. Selanjutnya, kalaupun memang dengan sangat terpaksa
dan data tersebut benar adanya, tentunya harus diiringi juga dengan perbaikan-perbaikan agar subsidi yang memang diasumsikan oleh pemerintah akan menjadi lebih tepat sasaran itu benar-benar terjadi. Karena faktanya selama ini banyak terjadi kesimpang siuran data di masyarakat, di mana banyak masyarakat ataupun warga negara yang dianggap oleh masyarakat memiliki kemampuan ekonomi itu mendapatkan bantuan kompensasi dalam bentuk bansos. Kemudian sedangkan warga masyarakat yang memang benar-benar secara fakta adalah kalangan ekonomi tidak mampu, masih banyak yang tidak memperoleh ataupun dapat mengakses subsidi tersebut gitu. Jadi tentunya hal ini harus dibarengi juga dengan perbaikan database untuk calon penerima bantuan kompensasi pengalihan subsidi energi tersebut. Kemudian juga kita tahu bahwa sebuah bangsa yang berdaulat adalah diantaranya selain memang memiliki ketahanan pangan yang baik ataupun bersuasembada pangan, juga memiliki kemandirian dalam hal energi. Kemudian kalau seumpamanya kita lihat faktanya bahwa terdapat data-data yang sangat tidak menggembirakan buat kita saat ini, di mana kita banyak melakukan impor energi dalam bentuk bahan bakar minyak itu dari negara tetangga kita, Singapura. Bukan karena Singapurnya, ya, bukan karena Singapura. Namun yang harus kita lihat bahwa Singapura yang notabene tidak memiliki sumber daya energi fosil seperti minyak bumi, ternyata mampu melakukan ekspor dan salah satu konsumennya adalah Indonesia untuk bahan bakar minyak itu. Dan minyak yang kemudian dibeli dari Singapura, salah satunya selain dari negara-negara Arab, ternyata ada juga yang berasal dari sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia tidak cukup mampu untuk menampung minyak mentah hasil produksi dalam negeri, sehingga harus dijual ke luar negeri, dalam hal ini Singapura, dan kemudian kita selanjutnya membeli kembali dalam bentuk minyak yang sudah jadi. Hal ini tentunya sangat miris, sebab negara Indonesia yang begitu besar sudah merdeka sekitar 77 tahun, namun tidak bisa mengatasi hal terkait dengan salah satunya untuk kemandirian energi. Infrastruktur yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah memang menjadi penting, sebab dengan ketersediaan infrastruktur, distribusi barang kebutuhan itu akan menjadi mudah dan cepat, sehingga hal tersebut akan menjadikan harga-harga menjadi murah tentunya secara teori. Namun dalam hal konteksnya kemandirian energi tentunya harus menjadi
bagian dari fokus atau prioritas juga dari pemerintah agar kemandirian energi ataupun menjadikan Indonesia tidak tergantung lagi pada negara luar itu dapat segera diwujudkan. Tentunya salah satunya dengan membuat kilang minyak agar pengelolaan atau pengolahan minyak mentah yang berasal dari sumur-sumur yang berasal dari sumur minyak di Indonesia itu tidak harus dijual ataupun diekspor ke luar negeri, namun bisa dikelola di dalam negeri dan kemudian tentunya dengan seperti itu kita dapat menentukan harga jual sendiri di dalam negeri tanpa harus berpatokan pada ketentuan di luar. Nah, hal ini menjadi hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan mudah-mudahan dalam waktu dekat hal tersebut dapat segera diwujudkan. Kemudian pemerintah juga selain memang saat ini faktanya kita masih sangat ketergantungan dengan energi fosil melalui kementerian-kementerian terkait, Kementerian Riset dan Teknologi tentunya harus segera mencari alternatif energi agar ketergantungan energi sekali lagi pada energi-energi fosil itu segera dapat diatasi dan kita dapat menjadi swasembada energi yang pada akhirnya masyarakat dapat menikmati manfaat dari swasembada energi tersebut dengan menjadikan mereka murah memperoleh energi, kemudian mudah, dan masyarakat akan pada akhirnya akan lebih sejahtera dengan apa yang dibuat kebijakan pemerintah tersebut. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan momentum naiknya atau kenaikan bahan bakar subsidi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih.